mungkin akan menjumpai orang yang sedang berjalan dan mobil yang sedang melaju. Mobil dan orang tersebut sama-sama bergerak. Namun, samakah gerak yang diperlihatkan keduanya? Apakah semua yang bergerak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Ada beberapa ciri makhluk hidup yang dapat membedakan dengan makhluk tak hidup. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan berikut. Ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat-alat pernapasan. Misal, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, dan belalang bernapas dengan trakea. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya melakukan gerakan. Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati dan dapat menyebabkan berpindah tempat, sehingga disebut dengan gerak aktif. Tumbuhan juga melakukan gerakan, misalnya adalah gerak kuncup bunga yang mekar. Untuk mengamati gerak pada tumbuhan, kita harus melakukannya dengan cermat. Gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan, sehingga disebut dengan gerak pasif. Makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa makan, kita akan merasa lemas sebab tidak ada energi. Makanan yang dimakan setiap makhluk hidup juga bervariasi. Manusia memakan hampir segala macam makanan, misalnya nasi, sayuran, buah, dan daging. Sementara untuk hewan, ada yang memakan tumbuhan saja atau disebut dengan herbivore, pemakan daging yang disebut dengan karnivor, dan pemakan segala jenis makanan atau omnivor. Sedangkan tumbuhan memperoleh makanan berupa karbohidrat melalui proses fotosintesis. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Misalnya, dari tubuhmu yang bertambah tinggi dan tidak akan kembali menjadi pendek lagi. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Misalnya, telur katak menetas menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, katak muda, dan akhirnya berkembang menjadi katak dewasa. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan ini berguna untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus dapat menanggapi perubahan lingkungan. Misalnya, secara spontan, kamu akan menutup mata saat ada cahaya yang menyilaukan. Serta contoh lain, mengantupnya daun putri malu ketika disentuh. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya dapat bertahan hidup. Contohnya pada hewan bunglon. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan di mana dia berada. Kaktus adalah tumbuhan yang mampu bertahan di tempat yang kering, yang jarang dituruni hujan seperti padang pasir. Dan teratai adalah tumbuhan yang hanya bisa bertahan di tempat yang berair. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa agar tidak membahayakan dan meracuni tubuhnya. Alat ekskresi pada manusia berupa paru-paru, kulit,
ginjal, dan hati. Paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat yang terdiri dari air, urea, dan garam. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin yang terdiri dari air, garam, dan urea. Hati mengeluarkan zat sisa berupa empedu. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan mengeluarkan zat sisa? Pengeluaran zat sisa pernapasan pada tumbuhan dilakukan melalui stomata dan lentisel. Demikian tadi materi penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.